Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PDIP. Kamu tuh mau podcast? Perang Dingin in atau Podcast. pidato? Ulang dari awal, nanti tuh nggak ada yang nonton. Ulang. Selamat datang di PDIP. Perang Dingin in Podcast. Oke, jadi kali ini kita bersama Mas Juanda yang akan membahas nih seputar perang dingin. Tapi sebelum itu enaknya kita cek dulu gak sih Mas? Cek. Haus. Boleh tau ini? Oh, boleh banget Mas. Oke. Cek dulu Mas. Nah, Mas Juanda, kalau kita baca buku sejarah nih, Uni Soviet dan Amerika Serikat itu kan sama-sama kuat ya pada masa itu. Teknologinya aja udah pada canggih kan Mas. Kita perang melawan penjajah waktu itu masih pakai bambu runcing. Itu kan perbedaan yang sangat sungguh drastis. Iya betul terus. Nah pastinya sebagai negara yang ingin diakui oleh dunia, tidak lepas dari memata-matai satu sama lain antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Boleh dijelasin gak sih Mas tentang agen intelijen mereka gitu? Oke. Jadi gini Mas. Masing-masing negara yaitu AS dan US, Uni Soviet itu mempunyai badan. Untuk dari Amerika Serikat itu nama badannya adalah CIA. Sedangkan US adalah KGB. Tetapi di antara dua badan tersebut, yang paling awal dibentuk adalah CIA pada tahun 1947, sedangkan KGB pada tahun 1994. Dan menurut saya informasi yang pernah saya gali, CIA dunia itu adalah badan yang mengurusi sebuah berita atau kabar-kabar tentang berita harian, terus dan juga mengurusi mengumpulkan informasi dari dunia. Nah, ini yang ditanyakan tuh kira-kira bakal mempengaruhi kebijakan di Amerika atau enggak gitu. Nah, ketika dipimpin sama seseorang bernama Truman. Itu adalah Truman Mas. Truman siapa? Truman tuh. Truman. Oh Truman. Truman. Nah, kalau Truman kan manusia betul. Truman dia adalah ibaratnya petinggi di CIA. CIA itu lebih dari itu bos. Di saat dipimpin oleh Truman, dimulailah operasi rahasia yang namanya OSS demi memenangkan perang dunia II dan bakal dibubarin pasca perang. Nah, cuman kedatangan Uni Soviet ini bikin OSS belum dibubarin. Nah, ini lanjut ke KGB nih. KGB itu didesain untuk melindungi negara dari ancaman domestik dan asing. Beda dong fungsi dari CIA sama KGB. Oke, beda. Nah, KGB menaungi badan keamanan kayak FBI tau. Oke, Tapi FBI kan Malaysia. Kok Malaysia? Amerika Serikat tuh Mas. Mama. Nah, ganti FBI. Kalau KGB itu menangannya bukan seperti CIA. Dia mencari informasi, sedangkan KGB itu seperti badan keamanan, polisi rahasia, dan badan intelijen yang menangani semua operasi spionase Uni Soviet di dunia. Tahu gak Mas spionase itu apa? Spionase itu gak sih Mas kayak kegiatan memata-matai negara lain itu loh. Ya betul. Spion. Dia ambil dari kata spion. Betul. Spion kan bisa melihat masa lalu. Iya. Tapi mending saya nggak pasang spion sih Mas. Ya kenapa Mas? Soalnya kan lihatnya kan masa lalu Mas, bukan masa depan. Nah betul. Tapi bener gak sih Mas kalau CIA itu lebih baik dan lebih bagus daripada KGB Mas? Kalau itu wah panjang banget Mas. Ceritanya maksudnya Ya, dijelasin. sebenarnya saya agak setuju Mas. Kenapa tuh? Statement bahwa CIA lebih unggul dari KGB. Soalnya secara teknologi KGB lebih maju pada CIA. Dan justru itu teknologi maju KGB itu ditakuti oleh banyak negara Mas. Dimana awalnya CIA dibuat kebingungan oleh dua perwira intelijen KGB yang namanya
yaitu Golitsyn dan Nosenko mas. Mosenmu. Ya, dua mas. Tapi dia perwira bisa mengatakan CIA dengan cara dituduh, saling menuduh. Berarti diadu domba itu. Spiderman. Semenjak kedatangan dua orang tersebut, CIA itu hanya benar-benar kacau mas. Bahkan kejadian 9/11 tahu nggak? Enggak mas. 9/11 tuh dari kata tanggal 9 bulan 11. Oh. Yang dimana saat itu ada sebuah kejadian teroris yang dipimpin oleh Osama bin Laden. Dan Amerika Serikat menuduh CIA yang melakukan. Karena apa? Padahal yang melakukan adalah Osama bin Laden. Siapa itu mas? Osama bin Laden. Osama bin Laden itu menurut informasi yang saya baca dia ada orang Palestina. Nah, di saat penyerangan tersebut dia meninggalkan sebuah surat untuk Amerika yang isinya kenapa sih dia tiba-tiba nyerang itu sebuah gedung yang tahu kan dia pakai pesawat Apa mas? dan Pesawat kertas. pesawat kertas itu mah jadi lagu dong, Oh apa ya? lagunya JKT48 dong. Hidup bagaikan pesawat kertas terbang dan pergi. Itu ditabrak oleh pesawat, soalnya ada bomnya itu. Dan satu gedung rata oleh satu orang doang coy. Nah, di saat perang tersebut sama bin Laden meninggalkan itu kayak surat tadi yang tak omongin tuh mas. Oh surat untuk Amerika itu. Iya tuh isinya tuh tentang kenapa dia nyerang. Yang pertama dia orang Palestina mas. Jadi kan Amerika kan tahu dia berpihak pada Israel. Betul. Israel kan selalu menyiksa Palestina. Betul. Ya. Musuhnya Palestina. Yang kedua tuh karena dia itu dendam, pastinya dong dendam. Iya. Siapa sih yang tujuh ditindas ya kan? Betul. Dia dendam pada Israel, pada Amerika Serikat karena dia berpihak pada Israel. Dia menganggap Amerika Serikat adalah orang Yahudi. Selanjutnya kita lihat nih ya ke KGB. KGB memiliki spesialisasi untuk spionase, bahkan mampu menerobos dengan Amerika Serikat yang dimana Amerika Serikat terkenal dengan pertahanan yang sangat kokoh ya kan, dan menggali rahasia AS. Nah kenapa sih dia bisa menerobos? Karena itu bang, informasi. Berarti emang Pak Puji pernah berkata kan, apa itu mas? negara yang memiliki informasi tercepat maka dia akan menjadi penguasa dunia. Nah maka dari itu dia bisa menerobos pertahanan AS Amerika Serikat dengan informasi saja, nggak rahasia-rahasia itu. Tahu sendiri lah mas. padahal notabene itu Amerika Serikat itu memiliki pertahanan yang sangat ketat Iya, dan tidak bisa ditembus oleh negara-negara lain. Ya, Tapi betul. dengan mudahnya Dengan KGB menerobos Ya, pertahanan dari Amerika Serikat dengan informasi. Mas. Secanggih itu ya mas untuk Iya. informasi. Nah, sejak awal perang dingin, bahkan Uni Soviet pernah mendapatkan akses ke fasilitas Los Alamos, tempat Amerika Serikat membuat bom atom. Mereka juga sukses menyusupi pemilu Bangladesh tahun 1970-an dan kemudian di Afghanistan. Bagaimanapun di sini tuh KGB lebih unggul dari CIA sebenarnya. Gimana enggak? Oh, boleh mas, boleh silakan. Makan juga boleh mas. Enggak, monggo. Monggo. Nah, Mas Weda, setelah kita bahas tentang spionase antara Uni Soviet dan Amerika Serikat, kita kan juga pernah baca nih Mas, bahwa kedua negara itu saling adu teknologi ruang angkasa. Ya, betul. Mungkin boleh dijelasin dikit nih Mas tentang adu teknologi ruang angkasa tersebut. Oke, gini Mas, selama perang dingin ini berlangsung, ada yang namanya politik balance of power, di mana namanya ada keseimbangan kekuasaan. Di mana setiap negara itu melindungi negaranya dengan cara mengimbangi kekuatan dari rivalnya. Contohnya yaitu adalah negara Uni Soviet dan negara Amerika Serikat. Oke. Tahu sendiri kan Mas, Uni Soviet itu lebih dulu meluncurkan satelit yang namanya Sputnik 1. Sputnik 1. Nah, AS ini nggak terima dong merasa tersaingi rivalnya ya kan. Betul. Nah, pengen AS ini ngimbangin gitu, Pak? Pengen ngimbangin gitu. Ya, ngimbangi betul. Ngimbangi dia juga ngimbanginya dengan meluncurkan satelit pertama mereka juga yang namanya Explorer 1.
Nah, berlanjut dong. Uni Soviet gak terima lagi nih. Dia buat lagi dengan satelitnya, yaitu dibikinnya namanya Vostok 1 dan 2, di mana Vostok 2 itu berhasil memutari bumi selama 25 jam. 1 hari 1 jam. Nah, akhirnya AS Saya bentar mas. Izin Gimana? motong ya mas. Ini kan dijelaskan bahwa Uni Soviet bikin kapsul Vostok 1 dan 2, dimana Vostok 2 berhasil memutari bumi selama 25 jam. Percaya gak sih mas, saya bisa lebih cepat dari itu mas memutari Ya, bumi. gimana? Anda tahu globe gak? Globe yang bentuknya bulat itu loh, Ya tahu. yang ada bawahnya lempengan. Yo, terus Saya bisa memutari dengan hanya satu putaran mas. Tidak ada 1 menit mas. Sudah sampai. Berarti saya lebih jago daripada ini. Oke, selanjutnya ya pasti dong Amerika Serikat nggak terima dong. Iya, pokoknya. Dia bikin lagi, coy. Nah, AS ini nggak terima dong. Saingannya membuat sebuah apa itu namanya? Kapsul. Bunder-bunder. Kapsul. Wallet. Bukan. Oh, kapsul. Mochi. Ya? Hah? Mochi. Kapsul lah, Oh, kapsul. kapsul kan. Nah, Amerika membuat lagi kapsul namanya Mercury dan Transit 7, Mas. Dimana Mercury dan Transit 7 ini berhasil mengitari bumi selama 4 jam 65 menit. Tandingan ini dimenangkan oleh Amerika Serikat. Berlanjut lagi mas, untuk misi selanjutnya itu misi ke bulan, dimana US membuat Unit 2 sampai Unit 9, sedangkan Amerika Serikat membuat misi Apollo 11 sampai 17. Berarti itu Itu udah masuk bulan mas, jadi bumi tadi Amerika Serikat. Amerika Serikat. Sekarang bulan. Bulan. Dia mau tanyain nggak? Oh iya iya oke. Dan katanya itu Apollo ada yang gagal mendarat atau gimana itu ya mas? Bener gak sih mas? Ya, dari Apollo misi 11 sampai 17, ada salah satu misi yaitu di Apollo 13. Nama absen saya itu. Oh iya, kebetulan. 13. Berarti absen 13 gagal lah. Enggak toh, ya jangan gitu. enggak. Oh iya. Absen saya itu, Absen. ada tuh yang benar. Ya kan ini kan sesuai sama ini. Nah, Apollo 13 tuh gagal. Kenapa sih? Kenapa? Ya itu, sempat mengalami kecelakaan ketika mau ke sana. Bulan. Karena di mana terjadi ledakan oksigen, tapi krunya aman semua kok. Soalnya di kapsul tersebut memiliki perlindungan modul runal untuk kembali ke bumi. Itu loh mas. Menuju akhir dari perang dingin antara Uni Soviet dan Amerika Serikat nih mas. Tadi kan penjelasan dari Mas Juanda di mana antara Uni Soviet dan Amerika Serikat itu benar-benar bersaing ketat banget demi memengaruhi negara lain, bahkan mungkin memonopoli negara lain juga nih mas. Ingin menjadi negara yang diakui kehebatannya oleh negara-negara lain juga. Nah, ada gak sih mas solusi atau penyelesaian dari masalah perang dingin tersebut? Nanti mungkin terjawabnya di akhir ya mas. Ini saya jelaskan dulu menuju akhir dari perang dinginnya. Jadi yang namanya perang itu kan pasti ada perangnya mas. Tidak boleh menyerang warga sipil, tidak boleh menyerang rumah sakit, anak-anak, wanita, masjid, gereja, tank. Cukup mas. Maaf ya. Waduh ini malah bahas genosida ini. Maaf. Lepasan. Boleh ke konteks ya mas? Maaf ya mas. Oke lanjut ya mas. Dari Jangan semua beledo. kejadian itu kita coba scoring nih mas. Dalam badan intelijen US lebih unggul 1 poin mas. Angkat dalam ruang angkasa kayak tadi. AS lebih unggul 1 poin juga. Nah ini 3 penentuan yang jadi kan udah 1 sama 3 penentuan. Siapa yang menentukan angka 2 terlebih dahulu nih? Nah awalnya 1 tuh tambah 1 awalnya tuh AS ingin mengembangkan senjata nuklir mas. Begitu juga dengan US, Uni Soviet. Oh, iya. Namun mereka sadar bahwa perang nuklir ini tidak berdampak pada 2 negara saja, tapi seluruh dunia. Pasti dong, nama juga nuklir guys. Iya sih benar sih. Nah, Amerika Serikat ini negara pertama yang mengembangkan senjata atom, bom pemusnah massal. Nah, awalnya AS mengembangkan senjata nuklir, begitu saja dengan Uni Soviet. Dampaknya kan tidak cuma negara 2 itu saja, tapi seluruh dunia mas. Seluruh dunia lu menyebar itu. Iya dong. AS-nya adalah negara pertama yang mengembangkan senjata atom.
Baik lagi ke pembicaraan awal kita, oke? Oke. Dimana KGB KGB. berhasil mendapat akses ke Los Alamos. Los Alamos itu suatu kota di Amerika Serikat. Nah, Amerika Serikat jelas dong ketir dong mas. Nah di sini Amerika Serikat mengajukan proposal di depan komite PBB dengan melarang Uni Soviet untuk mengembangkan senjata serupa. Jadi nggak mau. Dari situlah PBB membuat traktat salah satu strategi Arms Limitation Talks, perundingan pembatasan senjata strategis, di mana salah satu ini terdapat kesepakatan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet untuk pembatasan peluru atau rudal anti balistik. Nah, di Saul 2 itu Amerika Serikat menekan brigade tempur Soviet di Kuba. Ya, di Kuba. Dari situlah Amerika Serikat menarik kembali perjanjian salah satu. Jadi kan perjanjian salah satu tadi ditarik lagi. Dari Saul 2. Tarik ulur. Ya, tarik tambang. Tarik ulur Tarik perhatian. tapi dianya enggak. Soalnya kamu tidak menarik, coy. Oh, tidak menarik. Jadi saya harus menarik dulu. Yoi. Biar dapat perhatian dari dia. Ya, betul. Lalu dilanjutkan dengan start 1 strategi Arm Reduction Treaties, perjanjian peperangan senjata strategis, di mana untuk membatasi jumlah hulu, ledak nuklir dan batasan. Lain pada jumlah senjata nuklir masing-masing pihak antara AS dan US. Dan di start 2 masih sama, namun antara pihak AS dan Rusia. Karena Rusia adalah salah satu negara dominan antara anggota federal US lainnya. Terima kasih telah melihat dan mendengarkan podcast kami. Sampai bertemu kembali dengan podcast PDIP di Gedung DPR.